Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih senantiasa diberi kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berusaha mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini kita lakukan sebagai usaha kita untuk menambah ilmu agama kita, memperluas wawasan, memperluas khazanah ilmiah kita, sehingga kita berharap dengan ilmu agama yang semakin bertambah, kemudian iman dan takwa kita kepada Allah pun juga semakin membaik. Dengan ilmu yang semakin bertambah, kita berharap untuk bisa menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah, semakin mudah dan semangat dan benar ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, dan semakin mudah pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas hadis-hadis tentang adab dan akhlak, yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang menjauhi sifat-sifat munafik. Kita akan membahas, mengkaji hadis yang memerintahkan kita untuk menjauhi sifat-sifat munafik. Dalam bab ini, kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, penulis menyampaikan dua hadis. Yang pertama, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fih kana munafiqan khalisa. Ada 4 sifat yang siapa saja memiliki 4 sifat tersebut, maka dia adalah orang munafik. Wa man kanat fihi khoslatun minhun kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan barang siapa yang pada dirinya ada salah satu dari 4 sifat tersebut, maka berarti pada dirinya ada 1 sifat kemunafikan, kecuali jika dia meninggalkannya. Idza tumina khana. Yang pertama, yaitu jika diberi amanah dia berkhianat.
Wa idza haddatsa kadzaba, dan jika berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan jika berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan jika bertikai berselisih dengan orang lain dia berbuat curang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 2 hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang munafik, sifat dan karakter orang munafik. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa definisi munafik adalah mukhalafatul batin lid-dhahir, yaitu orang-orang yang antara lahiriah dengan batinnya berbeda. Orang-orang yang antara fisik dan hatinya itu berbeda. Artinya orang-orang yang menampakkan kebaikan secara lahiriah, namun pada hakikatnya di dalam hatinya berisi dan terpenuhi dengan keburukan. Dan munafik atau sifat nifaq itu ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan nifaqul i'tiqad atau nifaqul kufur, yaitu munafik berupa kemunafikan dalam keyakinan, munafik dalam keyakinan, dalam keimanan, yaitu artinya orang-orang yang menampakkan keimanan secara lahiriah, dia menampakkan diri sebagai orang yang beriman. Ya, dia bersyahadat, dia ikut sholat, dia ikut beramal soleh, berjihad dan yang lain-lain. Namun pada hatinya, pada hakikatnya di dalam hatinya itu berisi dan terpenuhi dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jenis munafik yang pertama, yaitu nifaqul kufur atau nifaqul i'tiqad. Dan kemunafikan yang pertama ini membuat orang tersebut menjadi kufur. Dia keluar dari agama Islam karena hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis nifaq yang kedua, penyakit munafik yang kedua, yaitu nifaqul amal atau an-nifaqul amali, yaitu munafik dalam amaliyahnya saja. Artinya hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun secara lahiriah dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Secara lahiriah, secara fisik dia melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang-orang munafik. Lah para ulama berselisih pendapat munafik yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, apakah itu munafik yang pertama, yaitu nifaqul i'tiqad atau nifaqul kufur, atau nifaqul amal. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Dan yang dirajihkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, begitu pula Al-Imam An-Nawawi, begitu pula Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimallahu al-jami'. Para ulama merajihkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah
nifaq yang kedua, yaitu munafik secara amaliyah saja. Artinya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada di antara kaum mukminin yang hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun fisiknya, anggota tubuhnya dia mengerjakan perbuatan-perbuatan orang munafik. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah nifaqul amal, yaitu ada orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan-perbuatannya orang munafik. Na'am, wallahu a'lamu bissawab. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis yang sangat mulia yang barusan kita bacakan, kita dapat mengambil kesimpulan yang sangat banyak dan sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu at-tahdzir min tashabbuhil muslimi bil munafiqin fi sifatihim wa akhlaqihim. Ada ancaman, ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar seorang muslim dan muslimah menjauhkan dirinya dari sifat-sifatnya orang munafik yang beliau sebutkan dalam hadis tadi. Agar orang-orang muslim dan muslimah berusaha membersihkan dirinya, menjauhkan dirinya dari karakter-karakter orang munafik yang beliau sebutkan dalam hadis tadi. Dan dari dua hadis yang kita bacakan, ada sedikit perbedaan dalam redaksinya, di mana dalam hadis yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 4. Sedangkan dalam hadis yang kedua beliau mengatakan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Dan dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, bahwa tidak ada pertentangan, tidak ada kesalahan dalam dua hadis tadi. Ketika beliau mengabarkan ciri-ciri orang munafik itu ada 4, kemudian mengabarkan dalam hadis yang lain bahwa ciri-ciri orang munafik ada 3, tidak ada kesalahan, tidak ada pertentangan dalam dua hadis tersebut. La munafata baina qawlihi arba'un man kunna fih wa qawlihi ayatul munafiqi thalath. Tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut. Demikian disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, li'anna syai'al wahid yakunu lahu alamat. Karena memang satu hal itu selalu memiliki ciri-ciri yang banyak. Satu hal, satu benda, satu keadaan itu memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda yang banyak dan berbeda-beda. Fayudhkaru fi mawdi'in ma la yudhkaru fil mawdi'il akhar. Maka karena tanda-tanda dan ciri-cirinya banyak, maka bisa saja beberapa tanda disebutkan dalam satu kesempatan dan tanda yang lain disebutkan pada kesempatan yang lain, dan tidak disebutkan lagi tanda-tanda dan ciri-ciri yang sudah disebutkan pada kesempatan yang lalu. Artinya, para ulama di antaranya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam penjelasan dua hadis ini bahwa perbedaan redaksi dalam dua hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW salah dalam menerangkan ciri-ciri dan karakter orang munafik. Tidak pula menunjukkan bahwa beliau pelin-pelan wal'iyadzubillahi min dzalik. Namun hal itu tidak lain dan tidak bukan karena memang kemunafikan itu tanda-tandanya banyak, ciri-cirinya banyak. Karena ciri-cirinya banyak, maka boleh dan benar jika beberapa ciri-ciri disebutkan dalam satu momentum, satu kesempatan, kemudian nanti di kesempatan yang lain disebutkan ciri-ciri lain yang berbeda dengan sebelumnya. Demikian diterangkan oleh para ulama. Naam. Maka tidak bisa kita jadikan alasan atau tidak bisa dijadikan hadis ini sebagai alasan oleh orang-orang liberal yang biasanya suka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan Rasulullah tidak konsisten dan seterusnya, wal'iyadzubillahi min dzalik, berdalil dengan hadis-hadis seperti ini dan yang sejenisnya. Dan ternyata hal tersebut telah dibantah, telah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman terdahulu. Para ulama telah menjelaskan dengan baik bagaimana mengkompromikan, memadukan, menyelaraskan dua hadis yang secara kasat mata, secara lahiriah
memiliki redaksi yang berbeda. Maka tidak perlu kita mendengarkan perkataan orang-orang liberal ataupun orang-orang selain mereka yang suka mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun mencari-cari kesalahan dalam syariat Islam ini. Naam. Dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ciri-ciri munafik yang pertama yaitu adalah jika diberi amanah maka dia berkhianat. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat Islam ini, sifat khianat merupakan salah satu sifat yang sangat-sangat tercela. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menerangkan bahwa Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Di antaranya yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 58, Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Allah dengan tegas mengatakan dalam ayat itu, memulainya dengan taukid, dengan takkid, memulainya dengan penekanan, dengan penegasan. Sesungguhnya. Berarti ini bukan hal yang main-main, bahwa Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yuhibbu man kana khawwanan athima. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang khawwan, orang-orang yang banyak berkhianat, orang-orang yang sering berkhianat, athima, dan banyak melakukan perbuatan dosa. Dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya atau membuka kabar tentang ketidaksukaannya Allah kepada orang-orang yang berkhianat menggunakan taukid dengan penekanan dan penegasan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai siapa saja yang banyak berbuat khianat dan banyak melakukan perbuatan dosa. Ayat yang sama atau makna yang senada dengan itu Allah firmankan dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-38. Innallaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai semua orang yang berkhianat dan semua orang yang kufur, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat-ayat yang lain yang kesemuanya mengabarkan, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hamba-hambanya yang berkhianat. Tidak mencintai berarti dimurkai oleh Allah. Tidak dicintai oleh Allah berarti dimurkai. Tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini jika kita tidak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Kita menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah, menjadi hamba yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semua kehidupan kita, semua kebutuhan kita, semua perjalanan dalam kehidupan kita ini semata-mata kita bisa melakukannya dikarenakan pertolongan, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjadi seorang yang berkhianat, orang yang tidak mengindahkan amanah yang kita pikul, orang yang menyepelekan amanah yang kita pikul, orang yang menyalahgunakan amanah yang kita pikul, maka dengan itu kita menjadi orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billahi min dzalik. Sebaliknya, menjaga amanah, menunaikan amanah dengan baik, Allah kabarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-8 sebagai ciri-ciri hamba-hamba yang beriman. Yaitu ketika Allah berfirman membuka surat Al-Mu'minun, Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Di ayat pertama Allah mengabarkan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri karakter orang-orang yang beriman yang beruntung tersebut, yang sukses di dunia dan di akhiratnya. Di antara sekian banyak ciri-ciri orang beriman yang Allah sebutkan dalam awal-awal surat Al-Mu'minun, yaitu pada ayat ke-8 Allah menerangkan walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un.
dan orang-orang yang terhadap amanahnya dan terhadap janji-janji mereka menjaganya dengan baik. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang disanjung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung, di antara ciri-cirinya adalah orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Naam. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba mukmin dan mukminah, kita berkewajiban untuk berusaha menjadi hamba yang amanah, menjadi hamba yang terpercaya, menjadi hamba yang ketika diberi amanah kita tidak menyalahgunakannya ataupun malah menyia-nyiakannya. Naam. Dan hal itu atau penyakit khianat ini bisa menjangkit siapa saja. Kita ketika mendengar ancaman-ancaman Allah dalam banyak ayat yang barusan kita bacakan, begitu pula ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berkhianat adalah orang yang munafik. Ketika kita mendengar ancaman seperti itu, kita tidak menunjukkan tangan kita, jari jemari kita tidak kita sibukkan untuk menunjuk orang lain. Oh, itu yang suka berkhianat. Tidak demikian. Kita lebih mendahulukan untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, bahwa betapa banyak amanah yang kita pikul. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa amanah yang dimaksud dalam hadis ini itu mencakup semua amanah yang dipikul oleh umat manusia. Baik amanah itu berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun amanah yang berkaitan dengan hak-hak sesama umat manusia. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini, bahwa al-amanah tashmalu kullama kullifa bihi al-insan min huquqillahi wa huquqil ibad. Bahwa amanah yang dimaksud dalam hadis ini mencakup semua amanah yang dipikul oleh umat manusia, baik itu haknya Allah maupun haknya sesama umat manusia. Artinya bahwa amanah yang Allah pikulkan kepada kita semuanya, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian amanah berupa kewajiban-kewajiban yang begitu banyak dalam syariat Islam ini. Kita diwajibkan melaksanakan rukun-rukun Islam, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Diwajibkan pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, bertutur kata yang jujur dan baik, dan seterusnya. Banyak amanah-amanah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam agama ini. Lah ketika kita tidak menunaikan semua amanah-amanah tersebut, maka jangan-jangan kita termasuk orang yang dalam diri kita ada penyakit munafik, wal iyadu billahi min dzalik. Begitu pula amanah itu jika berkaitan dengan hak sesama umat manusia. Kita sebagai pegawai misalnya, kita diberi kepercayaan oleh atasan kita. Kita memiliki tugas, memiliki kewajiban bidang pekerjaan kita masing-masing. Ada yang pekerjaannya di bidang keuangan, ada yang pekerjaannya di bidang ilmiah, mengajar, menulis, dan seterusnya. Ada yang pekerjaannya di bidang elektronik, ada yang pekerjaannya di bidang pertanian, dan seterusnya. Semua adalah pekerjaan yang pekerjaan itu jika merupakan tugas dari orang lain, tugas atasan kita, ataupun kepercayaan partner kerja kita, maka semua itu adalah amanah. Maka ketika kita menyia-nyiakan amanah tersebut, menyalahgunakan amanah tersebut, maka dikhawatirkan itu menjadi tanda bahwa kita adalah orang yang munafik, wal iyadu billahi min dzalik. Dan yang perlu kita perhatikan dan kita tekankan, mohon maaf, bahwa tidak sedikit di antara para ikhwan, para akhwat, saudara-saudari yang telah belajar ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus salih, atau yang biasa dengan sebutan ikhwan salafi atau akhwat salafi begitu,
bahwa merupakan fenomena yang cukup menyedihkan bahwa tidak sedikit di antara para ikhwan dan akhwat yang sudah belajar namun juga masih menyalahgunakan amanah, tidak mengindahkan amanah yang dipikulnya, bahkan menyanyiakannya, menyalahgunakan amanah tersebut. Bukankah sering kita dengar ada seorang yang sudah belajar ilmu agama dengan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, namun ternyata di tempat kerjanya dia tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Ketika diberi amanah laksanakan tugas ini, dia mengerjakannya semau dia. Bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, ternyata dia pun tidak memenuhi amanah untuk bekerja sesuai dengan jam kerja tersebut. Bekerja di tempat ini, ternyata dia tidak di tempat itu, dia berada di tempat yang lainnya, dan seterusnya. Betapa banyak di antara saudara-saudari kita yang sudah satu akidah, satu manhaj, masih terjangkiti penyakit yang satu ini. Karena memang penyakit ini bisa menjangkit siapa saja. Hal seperti itu bukan menjadi bukti kemudian kita menyalahkan, oh berarti manhaj salaf itu tidak benar, buktinya tidak bisa membuat orang menjadi baik. Tidak demikian. Kesalahan oknum tentunya tidak kemudian menjadi senjata untuk kita menyalahkan manhaj yang kita berusaha untuk berada di atasnya. Bahwa seperti itu penyakit yang bisa menjangkit siapa saja dan kita semuanya sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi penyakit yang seperti itu. Namun yang saya maksudkan adalah ketika kita sudah banyak belajar, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, berusaha memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, berusaha mengamalkannya, berusaha mendakwahkannya, maka tentunya hal itu harus ada bukti dan hasilnya. Di antara hasil ilmu yang kita pelajari adalah kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Yang kita bahas sekarang adalah sifat khianat. Dan kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, sifat yang mulia, yaitu sifat amanah. Maka harus bisa dibedakan, harusnya bisa dibedakan antara orang yang sudah belajar dengan yang belum belajar. Ketika diberi amanah harus berbeda. Orang yang sudah belajar harus lebih amanah, lebih maksimal, lebih baik ketika menunaikan amanahnya. Yang belum belajar, namanya belum belajar, maka dia ada banyak potensi bahwa dia tidak menunaikan amanahnya dengan baik. Namun tidak sedikit fenomena justru sebaliknya. Yang belum belajar, yang belum ngaji, ketika diberi tugas justru lebih bagus dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang sudah mengaji justru tidak serius ketika mengerjakan tugas-tugas yang dipikulnya. Maka yang seperti itu harus kita jauhi. Kembali ke pembahasan kita, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan khianat adalah salah satu ciri-ciri dan karakternya orang munafik. Maka kita harus menjauhinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menekankan dalam banyak ayatnya tadi yang kita bacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Allah membenci, tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Maka kita harus menjauhi sifat tersebut. Nah, kemudian dalam hadis itu Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa ciri orang munafik yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dia berdusta. Hal ini juga merupakan penyakit yang bisa menjangkit siapa saja. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit munafik seperti ini. Maka yang harus kita ketahui bahwa harus selalu kita ingat bahwa dusta, perkataan dusta, ucapan dusta ataupun perbuatan, tindakan yang itu berbau dusta itu adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah, hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa berdusta adalah ciri-ciri orang munafik. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menekankan hal tersebut. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, di awal surat Al-Munafiqun Allah mengatakan di bagian akhir potongan ayat pertama, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Masya Allah. Potongan ayat ini Allah beri 3 taukid, 3 penekanan, 3 penegasan Allah katakan dalam ayat itu.
Pertama, wallahu yashhad. Allah bersaksi, Allah menyaksikan, Allah mengikrarkan. Allah tidak mengatakan bahwa Allah mengabarkan, Allah memberitahu, tidak demikian. Allah menggunakan redaksi bersaksi, Allah mengikrarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, innal munafiqin, menggunakan inna, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, adalah mutaukid lagi di situ, benar-benar berdusta. Di situ Allah mengabarkan bahwa memang karakternya orang munafik itu adalah berdusta. Maka kita tidak boleh memiliki sifat seperti itu. Hamba mukmin dan mukminah, jika benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dusta dari lisannya, menghilangkan dusta dari tindak tanduknya. Dia berusaha menjadi orang yang baik, yang jauh dari perbuatan dusta. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang berdusta itu menandakan bahwa kualitas iman di dalam hatinya pun juga buruk. Atau dengan kata yang lainnya, Allah mengabarkan bahwa dusta adalah salah satu ciri orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-105, "Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillah." Tidak lain yang mengadakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kafirun, dan mereka itulah wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta, yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan bahwa tidak lain atau yang berdusta itu hanya orang-orang yang la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa semakin orang itu banyak berdusta, menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik kualitas iman seorang hamba, maka dia semakin jauh dari perbuatan dan perkataan dusta. Naam. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dusta ini adalah sumber dari segala macam keburukan. Beliau bersabda, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Jauhilah perbuatan dusta, karena sesungguhnya perbuatan dusta itu menghantarkan kepada perbuatan jahat, perbuatan buruk, fujur, perbuatan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan jahat, perbuatan buruk itu menghantarkan pelakunya menuju ke api neraka. Wal iyadzubillahi min dzalik. Beliau mengabarkan bahwa dusta menghantarkan kepada fujur, menghantarkan kepada banyak kemaksiatan. Naam, benar demikian yang kita saksikan dalam realita kehidupan kita. Orang yang berdusta, maka satu kedustaannya akan membuat dia berkeharusan berdusta kedua kalinya untuk menutupi kedustaan yang pertama tadi. Kemudian setelah dia berdusta dua kali itu, nanti akhirnya dia pun harus melakukan kedustaan yang ketiga untuk menutupi dua kedustaannya tadi. Dan begitu seterusnya. Kedustaan itu akan melahirkan dan mengundang kedustaan-kedustaan berikutnya. Karena kedustaan jika sudah terlanjur dilakukan, kemudian orangnya malu untuk ketahuan, malu untuk tersingkap aibnya, akhirnya dia harus menutupi aib itu, menutupi kedustaan yang pertama tadi, dan untuk menutupinya harus dengan cara berdusta lagi. Begitu seterusnya. Kedustaan demi kedustaan akan muncul ketika satu kedustaan telah dilakukan ataupun diucapkan. Itu baru dari pintu dustanya saja. Belum pintu-pintu maksiat yang lainnya. Dengan berdusta, orang itu nanti akan menjadi orang yang berkhianat. Tadi yang pertama kita bahas. Dan seterusnya, berbagai macam maksiat itu terwujud dan bersumber dari kedustaan. Nah, oleh karenanya kita benar-benar harus menjauhi sifat dusta ini. Dan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang
orang-orang munafik dan orang-orang fasik, Allah mengabarkan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Pada hati orang-orang munafik itu ada penyakit, maka Allah pun menambahkan penyakit itu dengan penyakit yang semakin banyak. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan mereka akan ditimpa dengan siksa yang sangat pedih disebabkan kedustaan mereka, disebabkan karena mereka berdusta. Berarti di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kedustaan menghantarkan pelakunya menuju siksa yang pedih jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga penyakit yang menjangkit banyak di antara ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang telah banyak belajar Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Tidak sedikit di antara mereka yang menggampangkan untuk berdusta antara sesama mereka ataupun kepada orang lain yang masih awam. Menganggap dusta itu biasa saja, hanya sekali, itu kan hal sepele dan seterusnya. Maka hal seperti itu harus kita buang jauh-jauh. Dusta merupakan sumber keburukan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Dan Allah mengabarkan dusta adalah menghantarkan menuju siksa yang sangat pedih, waliyadzubillah. Dan dusta adalah ciri-cirinya orang munafik. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa kedustaan yang dianggap biasa oleh kebanyakan kaum muslimin. Di antaranya adalah berdusta ketika ingin membuat hal yang lucu. Seringkali di antara kita, di antara kaum muslimin dan muslimah, ketika bercerita, agar ceritanya menjadi menarik atau agar ceritanya menjadi lucu sehingga teman-teman menjadi tertawa, terbahak-bahak, hanya karena ingin membuat teman-temannya tertawa, akhirnya cerita itu dibumbui dengan kedustaan, dengan kesalahan yang disengaja, dengan kebohongan. Dan itu telah diancam oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qaum fayakdzib. Wailullah, wailullah. Kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang berbicara kemudian dia ingin membuat orang lain tertawa, fayakdzib, akhirnya dia berdusta. Wailullah, wailullah. Celakalah dia. Celakalah dia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, dikatakan oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis yang hasan sahih. Dalam hadis itu Rasulullah SAW mengancam dengan kecelakaan, kebinasaan sebanyak 3 kali. Belum menyampaikannya sebanyak 3 kali, bahwa orang-orang yang demikian, yang ketika berbicara dan hanya dengan tujuan ingin membuat orang lain tertawa, merasa senang, merasa seru dan seterusnya, dia membumbui ceritanya tadi dengan kedustaan dan kebohongan. Oleh karenanya dalam syariat Islam, kita sangat dilarang untuk menjadi misalnya orang yang berprofesi sebagai pelawak misalnya. Pertama, karena memang tertawa, terlalu banyak tertawa itu membuat hati kita menjadi keras. Lebih daripada itu, di mana lawak itu seringkali harus dibumbui dengan kedustaan, ucapan-ucapan yang bohong ataupun tindakan-tindakan bohong untuk bisa membuat audien tertawa, terbahak-bahak. Hal seperti itu dilaknat dan diancam dengan kebinasaan oleh Rasulullah SAW. Namun kita tidak perlu memikirkan orang lain yang jauh di sana. Kita pikirkan diri sendiri bahwa jika kita pernah melakukannya, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kesempatan yang akan datang kita tidak boleh mengulanginya lagi. Ketika kita ingin bercerita, menyampaikan sesuatu, berbicara, sampaikan apa adanya. Orang tidak tertawa, tidak merasa seru, tidak merasa terhibur, tidak apa-apa. Tujuan kita menyampaikan berita seperti apa adanya. Karena ternyata ketika kita berdusta, tujuannya hanya membuat yang lucu, yang seru, agar orang tertawa dan merasa senang. Ternyata itu mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Nah, itu seringkali dianggap biasa oleh kebanyakan kaum muslimin dan muslimah, dan ternyata itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu pula di antara kedustaan, kebohongan yang dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin dan muslimah, yaitu ketika berdusta kepada anak kecil. Berdusta kepada anak kecil atau berdusta kepada anak sendiri. Kita berbohong
berdusta, mengucapkan kata-kata yang tidak benar, biasanya tujuannya karena ingin menakut-nakuti anak misalnya. Anaknya ingin pergi ke satu tempat yang itu tempat berbahaya. Maka seringkali kita berdusta, awas di sana ada ini dan ada itu. Kita berbohong. Atau ketika anaknya menginginkan atau meminta sesuatu, meminta mainan. Anaknya meminta mainan, agar dia tidak jadi meminta mainan tersebut, kita berbohong. Itu mainannya sudah rusak, misalnya begitu. Itu mainannya begini dan begitu. Maka kedustaan-kedustaan kepada anak kecil, terlebih kepada anak kita sendiri, hal itu juga dilarang dalam syariat Islam. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, da'atni ummi yauman. Pada satu hari, ibuku memanggilku, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah kami. Faqalat, ibuku memanggilku, ha ta'al u'tik. Wahai Abdullah, kesini, aku beri sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibuku, wa ma aradti an tu'tih, apa yang ingin kamu berikan kepada anakmu Abdullah ibn Amir? Qalat u'tihi tamran. Ibuku menjawab, aku ingin memberinya kurma. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzbah. Ketahuilah bahwa andai saja tadi kamu setelah memanggil anakmu menjanjikan ingin memberi sesuatu dan ternyata kamu tidak memberi apa-apa kepadanya, kutibat alaiki kadzibah, maka itu telah ditulis satu kedustaan pada dirimu. Ketahuilah, seandainya tadi kamu memanggil anakmu mengatakan ingin memberinya sesuatu dan ternyata tidak kamu beri apa-apa, maka jika demikian kamu telah ditulis, dianggap melakukan satu kedustaan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahul jami'. Dalam hadis itu terdapat keterangan yang sangat jelas bahwa ketika kita berdusta kepada anak kecil, anak kita sendiri itu ternyata juga dianggap berdusta, ditulis berdusta dalam syariat Islam ini. Maka kita sebagai orang tua, kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus menjauhkan hal itu dari kita semuanya. Jangan sampai hanya karena anak kita rewel, hanya karena anak kita merengek, hanya karena ingin melarang anak, atau hanya karena ingin mengajak anak pulang dan seterusnya, kita sampai mengatakan kata-kata yang berbau dusta. Awas di sana ada hantu dan seterusnya, awas di sana ada macan dan seterusnya. Seringkali kita mengatakan hal yang seperti itu dan hal itu dilarang dalam syariat Islam ini. Selain hal itu dilarang menjadi dosa bagi kita, maka lebih dari itu kita khawatirkan dampak negatifnya terhadap anak kita. Anak kita jika melihat, mengetahui, merasa dia didustai, maka akan tertanam di dalam hatinya ternyata boleh, berdusta itu ternyata boleh, berbohong itu ternyata boleh. Apa buktinya? Buktinya bapak dan ibu saya sering membohongi saya. Katanya ada ini dan ada itu, ternyata tidak ada. Katanya mau dibelikan ini dan itu, ternyata tidak dibelikan. Maka hal itu kita khawatirkan akan membuat anak kita, putra-putri kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian meremehkan dan terbiasa melakukan atau mengatakan ucapan-ucapan dusta. Hal itu sangat berbahaya. Kita ingin agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, tapi ternyata sejak kecil sudah kita biasakan dengan kedustaan. Kita mentarbiyahnya, kita mendidiknya dengan pendidikan yang penuh dengan kedustaan. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Maka hal seperti itu harus kita buang jauh-jauh. Dan kembali kepada pembahasan kita bahwa Rasulullah SAW mengabarkan ucapan dusta, perbuatan dusta itu merupakan ciri-ciri orang munafik. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengabarkan ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah wa idza ahada ghadara, yaitu orang-orang yang jika berjanji dia mengingkari. Orang-orang yang jika memiliki janji telah mengikat kesepakatan dengan orang lain, maka kemudian dia mengingkari janji tersebut.
dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat melarang seorang muslim dan muslimah memiliki sifat ingkar janji. Dalam hadis ini beliau mengabarkan bahwa itu adalah sifat orang munafik. Dan dalam ayat Al-Quran, Allah juga mengabarkan bahwa mengingkari janji termasuk sifat dan ciri-ciri orang fasik. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat ke-27, ketika Allah mengatakan orang-orang fasik pada ayat sebelumnya, kemudian Allah menjelaskan ciri-ciri karakter orang-orang fasik adalah alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang mengingkari, memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqih, setelah perjanjian itu dikuatkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang memutuskan tali-tali yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dalam ayat itu Allah mengabarkan bahwa ciri pertama orang fasik, Allah menyebutkan beberapa ciri dalam ayat itu. Ciri pertamanya adalah yaitu mengingkari janji. Ketika sudah berjanji, mereka mengingkari, tidak menepati janjinya. Naam. Dan dalam ayat yang lainnya, ayat yang mirip dengan ayat yang pada surat Al-Baqarah tadi, dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, Allah mengabarkan walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang memutus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah dikuatkan perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan memutus tali-tali yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ancamannya Allah mengatakan di akhir ayat, ulaika lahumul la'nah, mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan laknat. Wa ulaika hum walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat kembali yang sangat buruk. Waliyadu billahi min dzalik. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hukuman bagi orang-orang yang tidak menepati janji adalah mendapatkan laknat Allah. Apa itu laknat? Didefinisikan oleh para ulama, at-tardu min rahmatillah wal ib'adu anha, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi laknat. Orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itu akan menjadi orang yang sangat sengsara di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak, karena semua kehidupan kita dunia dan akhirat semata-mata atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan dalam ayat tadi, Allah akan mencabut rahmatnya, akan menjauhkan orang-orang yang mengingkari janjinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menimpakan laknat kepada mereka, wal'iyadu billahi min dzalik. Dan ini juga penyakit yang bisa menimpa siapa saja, dan tidak sedikit kita dapati di antara kita sendiri kaum muslimin dan muslimah yang telah lama belajar seringkali mengingkari janji. Oh ya, besok saya bawakan barangnya, ternyata besok tidak dibawakan. Oh ya, kita ketemu nanti jam sekian, ternyata sudah ditunggu tidak datang. Oh ya, nanti saya temukan kamu dengan si A sama si B untuk menyelesaikan satu urusan, ternyata tidak jadi diketemukan dengan orang yang dimaksud. Dan seterusnya, betapa banyak mengingkari janji menjadi kebiasaan buruk bagi kebanyakan kaum muslimin. Dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti pada hari kiamat, orang yang mengingkari janji, orang yang tidak menunaikan janjinya, tidak menepati janji itu, nanti ada tanda khusus bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji pada hari kiamat nanti akan diberikan bendera. Ada bendera khusus bagi mereka, bagi orang-orang yang suka mengingkari janjinya. Fayuqal hadhihi ghadratu fulani ibni fulan. Inilah si pengkhianat fulan bin fulan.
Wal iyadu billahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis itu beliau mengatakan, pada hari kiamat orang yang suka mengingkari janji, orang yang suka melanggar janjinya, tidak menepati janjinya, nanti pada hari kiamat akan dilihat oleh semua orang, akan ketahuan oleh umat manusia pada masa itu. Kenapa bisa ketahuan? Karena ada tanda tersendiri, ada bendera yang ditancapkan yang menjadi tanda bagi orang itu. Ini adalah si pengkhianat, Fulan bin Fulan. Ini namanya A bin B dan seterusnya. Waliyadzubillah min dzalik. Betapa malunya kita di hadapan semua orang ketika itu. Ketika kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita memiliki tanda keburukan sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjauhi sifat yang seperti ini, mengingkari janji. Ketika kita sudah berjanji kepada saudara ataupun saudari muslim dan muslimah kita, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin menunaikan janji tersebut. Kita tidak boleh menggampangkan, kita tidak boleh menganggapnya, itu kan janji yang sepele, cuma ketemu pengen makan bareng, minum bareng, gak jadi kan juga tidak apa-apa. Tidak demikian, jika kita sudah berjanji, maka harus berusaha menepatinya. Jika kita ada uzur, kemudian tidak bisa menunaikan janji tersebut, kita beri kabar kepada orang yang telah kita beri janji. Kita beri kabar agar dia tidak kecewa, agar dia tidak sakit hati. Karena mengingkari janji seperti ini yang seringkali merusak hubungan yang baik. Ada pertemanan yang baik rusak karena ada di antara mereka yang mengingkari janji. Karena berprinsip seperti tadi, itu kan janji sepele, cuma janjian pengen makan bareng, minum bareng, atau main, atau olahraga bareng misalnya. Nggak jadi kan nggak apa-apa, mungkin dia bisa nanti makan dengan orang lain, olahraga dengan orang lain. Karena ada yang menyepelekan seperti itu, akhirnya rusaklah hubungan pertemanan antara mereka. Bahkan bisa merusak hubungan persaudaraan, merusak tali silaturahim, dikarenakan ada di antara mereka yang suka mengingkari janjinya. Hal ini sangat berbahaya, oleh karenanya dilarang dalam syariat Islam. Nah, maka harus kita memperhatikan janji kita. Jika sudah berjanji, ditunaikan. Jika tidak bisa menunaikan, dikabarkan apa alasan dan uzur kita. Mohon maaf, tidak bisa datang. Mohon maaf, tidak bisa memberi. Mohon maaf, seterusnya alasan kita sampaikan agar tidak membuat orang lain menjadi kecewa dan sakit hati, akhirnya merusak hubungan baik antara kita dengan sesama kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, dalam hadis itu Rasulullah SAW mengabarkan ciri-ciri orang munafik yang terakhir, wa idza khasama fajara, yaitu orang-orang yang jika berselisih, jika bertikai, orang-orang yang ketika ada masalah dengan orang lain, maka dia berbuat curang. Diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa yang dimaksud khasamah di sini, yang dimaksud mukhasamah di sini, yaitu ketika seseorang memiliki masalah yang sampai dibawa ke pengadilan. Ada masalah, ada kasus antara seseorang dengan orang lain, antara misalnya, kita contoh saja, antara kita dengan orang lain, ada kasus yang sampai dibawa ke pengadilan. Lah orang ini ketika menghadapi masalah tersebut, menghadapi kasus itu, untuk bisa memenangkan kasus tersebut, maka dia berusaha dengan berbagai cara. Baik dia mengucapkan kata-kata yang dusta, dia memberi keterangan palsu, dia mengatakan hal-hal yang buruk, ataupun dia melakukan tipu daya, melakukan berbagai cara tipu muslihat agar dia bisa memenangkan perkara dalam kasus tersebut. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa curang ketika dalam pertikaian itu ada dua bentuk, ada dua jenis kecurangan. Yang pertama yaitu an yadda'iya ma laysa lahu, yaitu ketika dalam sebuah kasus dia mengaku sebagai pemilik barang yang sejatinya bukan milik dia. Artinya ada kasus antara dia dengan orang lain. Kemudian dalam persidangan, dalam prosesnya dia berkata, memberi persaksian palsu. Tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Itu bentuk pertama kecurangan dalam pertikaian tadi. Jadi dia berusaha memiliki barang, memiliki sesuatu yang bukan menjadi miliknya dengan berbagai cara.
dengan berkata dusta, dengan melakukan tipu muslihat dan seterusnya. Watsani an yunkir ma yajibu alaih. Bentuk kecurangan dalam mukhasamah, kecurangan dalam pertikaian. Bentuk yang kedua, kata Syekh Utsaimin adalah yaitu dia mengingkari hal yang menjadi kewajibannya. Artinya, misalnya ada seseorang yang memiliki masalah dengan kita, orang itu menuntut haknya. Misalnya dia menagih hutang kepada kita, kembalikan hutang saya yang sekian puluh juta misalnya. Kita tidak mengakui hutang tersebut, akhirnya dibawalah kasus ini ke pengadilan. Dan di situ kita tidak mengakui sama sekali bahwa kita pernah berhutang kepada orang tersebut sekian puluh juta tadi. Di situ kita mengingkari hal yang seharusnya menjadi kewajiban dan keharusan kita untuk menunaikannya. Itu termasuk bentuk kecurangan dalam pertikaian. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dalam hadis ini bisa dua-duanya ataupun salah satunya. Bagaimanapun bentuknya, yang penting ketika seseorang memiliki masalah dengan orang lain, kemudian dia berusaha dengan berbagai cara yang melanggar syariat untuk bisa memenangkan perkara tersebut, maka orang itu adalah termasuk orang yang memiliki ciri-ciri orang munafik. Naam. Dan kita harus menjauhi sifat yang seperti itu. Ketika ada masalah dengan orang lain, maka kita harus jujur. Kita katakan apa adanya, kita lakukan sebagaimana mestinya, tidak perlu melakukan tipu muslihat. Akhirnya kita bisa mengambil sesuatu yang bukan milik kita, atau akhirnya kita bisa terbebas dari kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang seperti itu. Beliau bersabda, Inna abghadar rijali ilallah al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladdul khasim, yaitu orang yang pandai memenangkan pertikaian. Orang yang ketika bertikai, ketika berselisih dengan orang lain, dia bisa memenangkannya dengan berbagai cara, tipu muslihat. Orang seperti itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuh." Siapa yang bertikai, kemudian dalam pertikaian itu dia melakukan kebatilan, artinya baik dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya atau dia meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya, wa huwa ya'lamuh, dan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kebatilan, adalah kesalahan, lam yazal fi sukhtillah hatta yada'aha, maka dia akan terus berada dalam kemurkaan Allah sampai dia mau meninggalkan kebatilan tersebut, sampai dia mau bertaubat, mengakui kesalahannya tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain. Maka ketika menjelaskan hadis-hadis itu, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah beliau mengatakan, wa idza kana ar-rajulu dza qudratin 'inda al-khusumah 'ala an yantasir lil batil. Jika ada seseorang yang dalam setiap pertikaian dia bisa memenangkan yang batil dia menangkan, dia seharusnya dalam posisi yang salah tapi dia bisa memenangkan dengan berbagai cara. Wa yukhayyil as-sami'a annahu haqqun, dan dia bisa membuat orang menjadi yakin, dia bisa meyakinkan orang bahwa dia yang salah itu, dia yang sebenarnya salah adalah dia yang benar. Dia bisa meyakinkan orang lain dengan perkataannya, dengan tipu muslihatnya. Dia bisa meyakinkan orang bahwa dia adalah pihak yang benar, padahal sebenarnya dia adalah pihak yang bersalah. Wa yuhinal haqqa wa yukhrijuhu fi suratil batil, dan dia bisa membalikkan fakta yang benar bisa dibuat menjadi salah oleh dia. Kana dzalika min aqbahil muharramat, maka hal seperti itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat-sifat munafik, ciri-ciri munafik yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita sampaikan di awal pelajaran tadi bahwa
Munafik yang dimaksud Rasulullah SAW di sini adalah nifaqul amal, yaitu kemunafikan dalam amalan, dalam tindakan. Bukan nifaqul i'tiqad, bukan kemunafikan dalam keyakinan, dalam keimanan. Artinya, maksud dari hadis ini adalah siapa saja di antara kaum muslimin yang hatinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, namun lahiriahnya masih terjangkiti penyakit-penyakit tadi, maka dia memiliki penyakitnya orang munafik, atau maka orang itu adalah orang mukmin yang mirip dengan orang munafik karena dia melakukan perbuatan-perbuatannya orang munafik. Tapi orang itu tetap dianggap sebagai orang yang beriman, yang tidak keluar dari agama Islam karena dia bukan munafik i'tiqad. Karena hatinya beriman kepada Allah, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang beriman, tidak keluar dari keimanannya. Hanya saja keimanannya itu berkurang, kualitasnya buruk, tidak baik, keimanannya sangat tipis karena dia banyak melakukan perbuatannya orang munafik. Dan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah adalah berusaha untuk menjauhinya, membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Orang yang apa? Mohon maaf. Membaca kisah di apa? Nah, yang saya pahami dari pertanyaannya, jika kita membaca kisah-kisah, kemudian dari kisah itu membuat kita ragu dalam keimanan kita, apakah itu termasuk ciri-ciri munafik? Nah, kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membuat iman kita menjadi rusak, hal-hal yang membuat iman kita menjadi turun, hal seperti itu harus kita jauhkan. Jika ditanyakan apakah hal seperti itu menjadi ciri-ciri munafik, maka wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan yang seperti itu. Yang pasti bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak membaca, mentelaah, mendengarkan kisahnya orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, agar kita terinspirasi dan menjadi semangat untuk menjadi orang yang baik seperti beliau-beliau semuanya. Adapun jika ada kisah fiktif atau fiksi yang seperti itu, tidak perlu kita baca, tidak bermanfaat, membuang-buang waktu kita. Terlebih lagi jika nanti dalam kisah-kisah itu ada hal yang membuat kita ragu dengan keimanan kita, maka semakin bermudarat buat kita. Dan di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang, yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Nah, apakah kita masih boleh bermuamalah, berinteraksi dengan seseorang yang berkhianat kepada kita? Jika ditanya boleh atau tidak, jawabannya tetap boleh. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi, berkhianat itu adalah nifaqul amal, adalah perbuatannya orang munafik. Tapi itu tidak membuat pelakunya menjadi kufur, jadi keluar dari agama Allah. Maka orang itu tetap berstatus sebagai muslim ataupun muslimah, maka kita tetap boleh bermuamalah, berinteraksi dengan orang tersebut. Namun tentunya dalam interaksi itu perlu kita pertimbangkan, jika kita maksudkan dengan berinteraksi dengan orang tersebut agar dia
bisa untuk kita nasihati, kita dekat dengan dia, kita bisa memberikan nasihat, memberi masukan agar bisa meninggalkan sifat khianatnya, maka itu sangat baik. Namun jika tidak demikian, kita merasa tidak bisa memberi nasihat kepada orang itu, karena orang yang berkhianat mungkin dia secara status sosial lebih tinggi dari kita, secara misalnya usia lebih senior dari kita, dan seterusnya. Jika kita merasa tidak bisa menyampaikan kebaikan kepada dia, atau sudah disampaikan tapi mungkin belum terlihat hasilnya, maka perlu kita menjaga jarak dari orang-orang yang memiliki sifat buruk berupa khianat, karena kita mengkhawatirkan diri kita. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, almar'um ala dini khalilih, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Artinya jika kita berteman dengan orang yang buruk, kita khawatir untuk terjangkit dan tertular penyakitnya yang buruk tersebut. Namun jika kita bisa memberi nasihat, maka itu alhamdulillah. Adapun orang itu berkhianat kepada kita, maka kita berusaha untuk mengingatkannya agar dia melaksanakan dan bertobat dari pengkhianatannya itu. Jika bisa dikembalikan amanahnya, maka dikembalikan. Dan jika kita bisa mengikhlaskan, maka itu lebih baik. Wallahu a'lamu bishawab. Apakah kita boleh? Naam. Apakah masih boleh kita berhubungan dengan orang yang tindakan dan perilakunya selalu lebih buruk terhadap kita? Naam. Seperti kami sampaikan pada jawaban pertanyaan sebelumnya, bahwa ketika kita melihat ada saudara muslim dan muslimah yang memiliki perangai tidak baik, maka kita pertama kali mendoakan untuknya, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Itu yang sering kita lupakan. Sering muslimin muslimah itu zaman sekarang memang fitnah akhir zaman. Kita menjadi hamba-hamba yang sangat cuek terhadap saudara muslim dan muslimah kita. Ketika ada orang yang tidak baik, kita langsung menjauhinya dan tanpa pernah mendoakan kebaikan untuk dia. Itu tidak bagus. Kita sebagai sesaudara muslim, seagama, seakidah, semanhaj, ketika ada saudara yang memiliki perangai dan kriteria yang buruk, kita mendoakan kebaikan untuk dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita bisa memberikan masukan kepadanya, maka kita beri masukan semampu kita agar dia bisa meninggalkan perbuatan buruknya. Jika tidak, maka kita mencari selamat, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan agama kita. Karena jika kita banyak berinteraksi dengan orang seperti itu, maka kita khawatirkan agama kita pun menjadi rusak pula. Namun yang ana tekankan adalah tadi, mendoakan sesama muslim, mendoakan kebaikan untuk sesama muslim. Zaman sekarang sangat jarang kita saksikan, kita lihat ada saudara muslim yang mendoakan untuk saudaranya. Semuanya memikirkan diri sendiri, semuanya memikirkan kesuksesannya sendiri, memikirkan kebaikan keluarganya sendiri tanpa pernah memperdulikan orang lain. Itu adalah hal yang tercela dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Taib. Salat berjamaah, apakah disyaratkan makmumnya harus melihat imam? Hal seperti itu diperselisihkan oleh para ulama. Memang ada ulama yang berpendapat dalam salat berjamaah, makmumnya harus bisa melihat imam. Jika makmum tidak bisa melihat imam, maka tidak dianggap salat berjamaah. Ada pendapat yang seperti itu. Namun pendapat itu marjuh. Itu pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat bahwa dalam sholat berjamaah,
maka tidak disyaratkan makmum harus bisa melihat imamnya. Nah, itu pendapat yang rajih. Maka jika ditanyakan akhwat yang ingin sholat berjamaah di masjid, tapi ada hijab, ada sekat antara jamaah laki-laki dan wanita, sehingga jamaah wanita tidak bisa melihat imam, apakah itu dianggap sholat berjamaah? Jawabannya na'am. Jamaah kaum muslimah ketika berangkat menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid, walaupun tidak bisa melihat imam, maka tetap dianggap melaksanakan sholat berjamaah. Seandainya jamaah muslimah ketika tidak bisa melihat imam atau karena ada hijab begitu ya, karena ada hijab kemudian tidak dianggap berjamaah, lalu bagaimana dengan jamaah para sahabat, para sahabiyah radhiyallahu anhunna jami'an terdahulu? Disebutkan dalam hadis bahwa para sahabiyah juga sesekali melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama Nabi SAW, khususnya pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena ingin menjaga diri agar tidak terlihat oleh lawan jenis. Melaksanakan sholat berjamaahnya sholat subuh. Sholat subuh pada masa itu, tentunya karena tidak ada penerangan seperti pada masa ini, sholat subuh pada waktu itu dalam keadaan gelap. Makanya disampaikan oleh sahabah Aisyah radhiyallahu anha atau Hafsah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ketika selesai sholat subuh, jamaah wanita itu langsung pulang. Dan ketika pulang itu mereka belum bisa dilihat oleh jamaah laki-laki. Berarti tadi sholat subuhnya dalam keadaan tidak bisa melihat imamnya. Maka jika jamaah wanita karena ada hijab, karena tertutup, karena tidak bisa melihat imam, dianggap tidak berjamaah, maka itu pendapat yang tidak tepat. Buktinya para sahabiah dulu seperti itu, melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW di malam hari, tidak bisa melihat. Maka sama saja seperti orang yang terhijab oleh kain atau oleh papan, dan yang terhijab, yang tertutup dengan kegelapan malam itu tadi. Sama saja, dan ternyata para sahabiah radhiyallahu anhunna jami'an tetap berjamaah kepada Rasulullah SAW. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.